Kalau kalian pernah dengar kalimat karoshi atau mati bekerja yang sangat terkenal dan sering terjadi pada banyak karyawan di Jepang, gue bilang bahwa itu benar-benar nyata, bahwa pressure bekerja di sini memang sangat tinggi. Bukan berarti pressure itu pressure yang nggak bisa kalian lewati. Memang melewati itu butuh effort, tapi selama kalian yakin dan mengeluarkan effort kalian, gue yakin kalian pasti bisa melewatinya. So, maximize your effort kalau ingin membuat spark kalian menjadi nyata. What's going guys? Nama gue Andi. Dan untuk saat ini, sepertinya gue adalah satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di perusahaan label musik Jepang, Avex Entertainment. Avex Entertainment sendiri adalah sebuah label musik dan salah satu label musik yang terbesar di Jepang. Mereka tidak hanya memanage banyak artis-artis, tapi juga idol dan penyanyi-penyanyi yang terkenal di Jepang. Di sini, gue bekerja di bisnis label musik, divisi global business design, bagian international marketing. Titelnya mungkin panjang, tapi pekerjaan gue kalau mau disebut gampangnya adalah sebagai promotor. Sebagai promotor, gue bertanggung jawab untuk mempromosikan artis-artis Jepang ke negara lain selain Jepang. Contohnya Amerika, negara-negara di Eropa, dan untuk kasus gue adalah terutama untuk ke Indonesia. Di pekerjaan gue bisa bekerja sama dengan banyak artis. Sebagai satunya adalah artis yang gue bekerja sama sekarang ini, artis namanya Vicky, di mana mereka adalah 5 orang girl group yang cantik-cantik dan dance keren banget. Tidak hanya Vicky, gue juga bekerja sama dengan boy band seperti Intersection, di mana mereka adalah boy band dengan beranggotakan 4 orang yang ganteng-ganteng dan suaranya merdu banget. Tambah lagi, tidak hanya gue bekerja dengan boy band atau girl band, tapi gue juga bekerja dengan produser musik dan DJ. Salah satunya adalah DJ atau produser bernama MPM, di mana mereka mengenakan topeng dan lagu yang mereka buat itu keren-keren dan asik-asik abis. Coba deh kalian coba dengarkan, siapa tahu kalian suka. Jadi di sini tempat pertama kali gue dapat kerja di Jepang, namanya Shimbashi, dan di daerah ini itu banyak banget kantor-kantor perusahaan-perusahaan Jepang tua-tua dan yang kayak medium size, small size company gitu. Dan pertama kali gue kerja di Jepang, gue nggak bisa bahasa Jepang dengan lancar. Gue nggak bisa sama sekali ngerti budaya Jepang, dan gue harus learn by doing and survive as best as I can. Dan di sini itu gue benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat berharga sekali. Bagaimana mengenai pentingnya sebuah hard work dan pentingnya percaya sama diri lo sendiri, bahwa tantangan apapun yang seberat apapun yang lo hadapi, lo yakin kepada diri lo sendiri. Selama lo bisa yakin bahwa lo bisa mengatasinya, lo pasti hadapi tantangan itu. Gue udah lama bekerja di Jepang semenjak tahun 2014, dan tahun ini mendekati tahun ke-7 gue bekerja di Jepang. Dan gue di sini awalnya bekerja bukan sebagai bidang entertainment, gue bekerja di bidang konsultan yang sama sekali nggak ada hubungan dengan entertainment. Cuma sebelum gue bekerja di perusahaan entertainment seperti Avex Entertainment ini, dari dulu hobi gue adalah musik, game, anime, atau segala hal yang berhubungan dengan entertainment. Dan tidak hanya suka nonton, gue kadang-kadang berusaha merealisasikan passion gue dan membagikan passion gue terhadap pop culture Jepang ke banyak orang. Dan hingga akhirnya kemarin tahun 2019 gue berhasil diterima bekerja di Avex Entertainment, dan sekarang gue bekerja di perusahaan yang bidang favorit gue. Gue bisa mengerti bagaimana entertainment yang dulu gue nikmati dan bagaimana belakang layarnya, bagaimana mereka akhirnya bisa dibuat. Dan gue juga bisa menjadikan pekerjaan gue sebagai hal yang gue suka lakukan, yaitu untuk menyebarkan
pop culture Jepang yang gue suka ke berbagai macam orang di seluruh dunia. So, apa gue merasa sukses dengan pekerjaan gue sekarang? Tentu banget. Tapi apakah menurut kalian gue sukses? Mungkin iya, mungkin enggak ya. Tapi itulah menurut gue kuncinya sukses. Bahwa bentuk kesuksesan orang-orang itu berbeda. Tidak semua sama. Coba deh kalian pikirkan, apa sih arti sukses? Menurut kebanyakan orang, mungkin sukses itu disangkut pautkan dengan punya banyak harta, punya jabatan yang tinggi, serta punya rumah yang mewah. Tapi menurut gua, sukses itu bentuknya berbeda-beda. Sukses itu nggak cuma beda-beda buat setiap orang, tapi juga bahkan bisa terjadi berkali-kali dalam suatu kehidupan orang. Kalau kalian periksa, definisi sukses menurut kamus dari Cambridge, sukses diartikan sebagai the achieving of result hoped and wanted for. Artinya kalau di Indonesia kan adalah pencapaian hasil yang diinginkan atau diharapkan. Cuma, kalian tahu sendiri kan, orang-orang itu keinginannya dan harapannya berbeda-beda. Kalau keinginan harapan berbeda-beda, tentu saja berarti kesuksesan dan bentuknya juga berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk gua sendiri, bisa tinggal di Jepang, bisa bekerja di Jepang di bidang entertainment, itu adalah salah satu hal yang gue inginkan dan gue harapkan. Karena ketika gue berhasil mencapainya, gue merasa gue sukses. Tentu gue masih punya harapan-harapan dan keinginan lainnya yang sedang gue berusaha untuk mencapai. Makanya gue merasa gue masih bisa sukses kembali lagi. Tidak cuma sekali. Tips nomor 1 buat kalian adalah be open. Dalam kasus gue, waktu kecil gue nggak tahu gambaran kesuksesan gue apa. Gue nggak tahu gue mau kuliah apa, gue nggak tahu gue mau kerja apa, gue nggak tahu di masa depan gue mau jadi apa. Yang gue tahu adalah gue suka anime, musik, dan game banget, terutama yang dari Jepang. So, di awal-awal gue mencari bentuk kesuksesan gue dan mencari gambarannya, gue mencoba berbagai macam hal dan gue buka diri gue pada kesempatan apapun yang datang. So, walaupun awalnya kalian merasa kalian nggak mampu atau nggak bisa, atau mungkin ini bukan gue banget, nggak usah takut, cobain aja deh. Just open yourself. Dan gue yakin di dalam banyak kesempatan yang lo coba itu, lo bisa menemukan gambaran kesuksesan yang lo cari. Tips gue yang kedua, feel your spark. Setelah kalian mencoba membuka diri pada berbagai macam kesempatan, gue yakin memang nggak semuanya akan membuat kalian merasa tertarik, atau suka, atau menikmati kesempatan tersebut. Tapi disitulah kuncinya, bahwa lo harus jawab pada diri lo sendiri, mana yang memberikan spark dalam hati kalian, kegiatan mana yang membangkitkan passion kalian. Dalam kasus gue, bekerja dan berhubungan dengan Jepang, ada hal yang membawa gue joy. Tips gue yang ketiga buat kalian, maximize effort. Kebanyakan orang hanya tahu kesuksesan dan bentuk akhirnya saja dari kesuksesan, tanpa mengetahui bagaimana effort dan berapa banyak effort yang dikeluarkan orang tersebut untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kalau kalian sudah menemukan spark kalian, terkadang kalian butuh usaha yang luar biasa untuk bisa membuat spark itu menjadi hal yang nyata, dan membuat hal spark itu bisa menjadi bagian dari hidup kalian. Dalam kasus gue ketika mengetahui bahwa spark itu gue adalah Jepang, gue mengeluarkan effort yang luar biasa untuk belajar dan mengerti mengenai Jepang. Dan tidak hanya mengenai Jepang, tapi juga mengenai budayanya, mengenai bahasanya, animenya, segala hal yang berhubungan dengan Jepang gue pelajari semua. Dan mempelajari bahasa Jepang, mempelajari budaya Jepang, itu butuh effort yang sangat-sangat luar biasa. Dan jam kerja Jepang yang luar biasa panjang, itu benar-benar membuat pressure pada gue. Kalau kalian pernah dengar kalimat karoshi atau mati bekerja yang sangat terkenal dan sering terjadi pada banyak karyawan di Jepang, gue bilang bahwa itu benar-benar nyata, bahwa pressure bekerja di sini memang sangat tinggi. Bukan berarti pressure itu pressure yang nggak bisa kalian lewati. Memang melewati itu butuh effort, tapi selama kalian yakin
dan mengeluarkan effort kalian, gue yakin kalian pasti bisa melewatinya. So, maximize your effort kalau ingin buat spark kalian menjadi nyata. Tips keempat buat kalian adalah believe in yourself. Kenyataannya, memang tidak ada yang tahu seberapa banyak effort yang dibutuhkan untuk bisa mencapai kesuksesan setiap orang. Ditambah lagi, mungkin banyak orang yang tidak percaya atau tidak mendukung usaha kita untuk bisa mencapai kesuksesan kita. Dulu, orang tua gue nggak percaya gue bisa bekerja dan tinggal di Jepang. Dan dengan alasan-alasan seperti kayak, kamu itu terlalu malas buat orang-orang Jepang karena kamu malas-malasan terus main game terus, dan kerja di Jepang itu susah. Pada akhirnya, mau apapun kata orang lain, mau apapun kata orang tua, yang paling penting adalah perkataan diri kalian sendiri, dan keyakinan kalian sendiri, dan perkataan diri kalian terhadap diri kalian sendiri. Dan gue yakin kalian pasti bisa mengeluarkan effort dan bisa percaya pada diri kalian sendiri untuk bisa mencapai kesuksesan kalian. So, itulah 4 tips dari gue yang gue harap bisa membantu kalian untuk menemukan gambaran sukses yang cocok dengan kalian. Kalau kalian sudah menemukan gambaran sukses yang cocok dengan kalian, mungkin cara mencapainya akan berbeda-beda setiap orang. Tapi, kalau kalian yang punya gambaran sukses sama seperti gue, yaitu ingin bisa bekerja di Jepang, tinggal di Jepang, kalau terutama ingin bekerja di bidang entertainment di Jepang, gue senang sekali kalau misalnya gue bisa bantu kalian lebih lanjut. Buat yang ingin ngobrol-ngobrol, atau ingin bicara-bicara, tanya-tanya jawab lebih lanjut mengenai dunia entertainment Jepang, kalian bisa hubungi gue di bigu.andi@gmail.com atau follow gue di Instagram @biguandi di Instagram. Yap, that's all. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menemukan bentuk kesuksesan kalian. Thank you guys. Patsukare.